بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaallah di dunia dan di akhirat. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairun minhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya apabila engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pastikan akan mengganti sesuatu yang engkau tinggalkan itu dengan perkara yang lebih baik. Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu itu dengan yang lebih baik. Itu janji Nabi, adalah janji Allah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menyebutkan innaka lan tad'a syai'an, apapun yang engkau tinggalkan, syai'an itu apapun perkaranya, lillahi azza wa jalla, dan itu engkau tinggalkan karena Allah, maka tidak termasuk perkara-perkara yang ditinggalkan bukan karena Allah, maka Allah tidak akan ganti. Orang-orang yang meninggalkan merokok tapi bukan karena Allah, meninggalkan merokok karena takut diserang paru-paru, meninggalkan merokok karena ada cibiran dari orang samping kanan kiri, meninggalkan merokok karena nasihat seorang dokter, Allah tidak ganti dengan perkara yang lebih baik, karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Seseorang meninggalkan maksiat menjelang pemilihan para pejabat karena takut maksiatnya membuat dia tidak punya suara, maka dia tinggalkan itu bukan karena Allah, maka Allah tidak ganti dengan yang lebih baik. Seseorang meninggalkan keluarganya bukan karena Allah, maka Allah tidak akan ganti dengan yang lebih baik. Seseorang meninggalkan perkara maksiat apapun karena malu dicibir oleh masyarakat, berarti bukan karena Allah, maka Allah tidak akan ganti apapun. Jadi yang Nabi maksudkan apa? Yang Nabi maksudkan mereka yang meninggalkan syai'an, sesuatu, lillahi azza wa jalla, karena Allah, maka dipastikan Allah ganti. Meninggalkan ini
Ada kalanya kita meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan untuk kita tinggalkan, maka Allah ganti dengan lebih baik. Contohnya, ketika para muhajirin meninggalkan kota Mekah, tanah kelahiran mereka, tanah tempat mereka lahir dan hidup, mereka tinggalkan kota Mekah menuju ke Madinah hanya untuk menyelamatkan agama mereka. Berarti mereka meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan. Apa yang mereka dapatkan? Mereka dapatkan kehidupan yang lebih baik bersama kaum Ansar, dan bahkan mereka kembali merebut kota Mekah dengan kemenangan yang gilang gemilang. Akhirnya semua didapatkan. Madinah jadi ibu kota baru, Makkah jadi tanah kelahiran yang tercinta. Semuanya indah, semuanya berubah menjadi lebih baik. Ada kalanya kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, maka dipastikan Allah mengganti dengan lebih baik kalau karena Allah. Seseorang yang keluar dari kantor-kantor maksiat, seseorang yang keluar dari lembaga-lembaga riba, ketika disuruh pilih yang bank konvensional dengan gaji yang lebih besar atau menetap di bank syariah di Aceh dengan gaji yang lebih kecil, lalu dia meninggalkan untuk tidak melanjutkan kehidupannya bersama konvensional, maka pasti tunggulah waktunya Allah ganti dengan lebih baik. Seseorang meninggalkan tempat maksiat karena Allah, maka Allah tunggu di tempat yang halal dengan gaji yang lebih baik. Seseorang meninggalkan zina karena Allah, maka Allah akan membuat dia mendapatkan isteri-isteri yang salihah. Allah akan membuat dia mendapatkan anak-anak yang saleh dari keturunan-keturunan yang suci. Ini contoh kalau meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan banyak jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hari ini tanpa keraguan meninggalkan lembaga-lembaga haram, mungkin dia hanya perlu bersabar setahun pertama untuk hidup dalam ujian Allah. Tapi kemudian ketika dia mendapatkan kerja lebih baik, lebih zaman, bahkan lebih banyak gajinya. Itu janji Allah dan Nabi. Maka jangan ragu meninggalkan maksiat, tapi wajib karena Allah, niatkan karena Allah. Ada kalanya kita meninggalkan bukan yang haram, tapi kita meninggalkan yang halal hanya untuk menuju ke sesuatu yang Allah minta. Dan ini banyak orang saleh halal untuk melakukan pekerjaan apapun yang tidak berbentuk haram. Dia halal untuk membeli sepeda, tapi ketika datang waktu kurban, dia tinggalkan membeli sepeda, lalu dia utamakan kurban hanya karena Allah, hanya karena Allah. Maka tunggulah Allah balas yang lebih baik. Seseorang meninggalkan tamasya, meninggalkan rekreasi. Ada kalanya di waktu liburan sudah siap-siap mengumpulkan uang untuk berekreasi dengan keluarga, tapi tiba waktunya, lalu dia mendapatkan kenyataan ternyata ada saudaranya yang membutuhkan harta dari dia. Ada saudaranya yang miskin yang membutuhkan uluran tangannya, lalu dia batalkan rekreasinya, dia batalkan tamasyanya untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini meninggalkan yang halal kepada Allah, maka tunggulah Allah balas yang lebih baik. Kita ingin beli baju baru, kita ingin memperbaiki kanopi di depan rumah kita, kita ingin menambah garasi rumah kita, kita ingin mengganti ban mobil kita ingin mengganti dari kipas angin menjadi AC supaya lebih dingin. Masya Allah, semua kita tinggalkan. Di saat datang waktunya untuk berkurban, kita relakan 3 juta yang telah kita kumpulkan hanya karena Allah. Maka tunggulah Allah sudah berjanji, pasti Allah ganti dengan lebih baik. Ada kalanya Allah ganti di dunia, ada kalanya Allah pending, Allah ganti di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seandainya kurban-kurban kita diganti oleh Allah di akhirat. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menyebutkan, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah
Semua binatang kurbanmu akan kembali datang di hari kiamat, biquruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, lengkap dengan lemak-lemaknya, wa ash'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya. Mereka datang kembali di hari kiamat untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk bersaksi bahawa mereka telah disembelih oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Padahal yang merasakan sakit adalah mereka. Yang kita kucurkan darahnya adalah kambing, sapi. Yang kita belah-belah, yang kita cincang-cincang, yang kita masukkan ke dalam perut kita, berakhir dalam septic tank. Semuanya mereka yang rasakan. Masya Allah, setelah kita sembelih, kita potong lehernya, lalu kemudian mereka kembali membela kita. Tidak masuk akal. Tidak satu pun manusia hari ini yang disakiti oleh manusia lain kemudian memohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia ke surga karena telah membunuhku ya Allah. Tidak ada. Yang ada apa? Menuntut bela. Tapi Masya Allah, Allah hidupkan binatang-binatang. Allah buat mereka bodoh. Allah buat mereka tidak mampu berfikir. Allah buat mereka tidak merasakan apapun yang kita rasakan. Tapi mereka setelah kita sakiti, merekalah yang bersaksi di hadapan Allah. Kalau Allah tidak balas di dunia, maka Allah akan menunggu kita di akhirat dengan celengan-celengan pahala. Maka jemaah menekan Allah, jangan ragu di saat meninggalkan sesuatu, dahulukanlah permintaan Allah. Walaupun yang kita tinggalkan itu halal bagi kita, tundalah sesuatu yang halal untuk mendapatkan ridha Allah. Karena yang halal-halal itu pun kita tinggalkan. Kalau bukan karena Allah, maka sia-sialah yang kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan rumah kita setelah kematian kita. Apakah rumah kita akan kita bawa ke alam kubur? Tidak pernah. Bahkan kain kafan pun tidak berkantong. Tidak ada satupun anak kita yang memasukkan satu cincin kita ke dalam kain kafan kita. Semua direbut menjadi milik ahli waris. Satu-satunya milik kita yang pernah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah menekan Allah, dalam catatan sejarah Allah telah membuktikan. Kalau buka surat An-Naml, bagaimana Allah ceritakan kisah Nabi Sulaiman. Dalam berbagai tafsir diceritakan Nabi Sulaiman sempat terpedaya dengan kuda-kuda yang indah yang dia miliki, sehingga ketika waktu salat dia sempat lalai. Bukan tidak salat, beliau terlambat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala karena lalai memandikan kudanya, untuk membersihkan kudanya. Karena dia melihat dirinya sudah lalai. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sembelih semua kudanya, lalu kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tidak punya lagi kenderaan setelah kudanya disembelih. Namun apa yang terjadi? Allah ceritakan, Allah ganti untuk Sulaiman sebagai ganti kudanya, Allah berikan angin untuknya. Maka yang jadi kenderaan berikutnya adalah angin. Kemanapun Nabi Sulaiman pergi tinggal memerintahkan angin. Hanya karena menyembelih kuda-kudanya karena takut lalai karena Allah, dia infakkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, dalam salah satu hadis yang sahih, datang seorang yang meminta-minta di depan rumahnya. Aisyah sedang berpuasa. Lalu kemudian dia mengatakan kepada budaknya, berikanlah apapun yang ada. Lalu budaknya berkata, wahai Ummul Mukminin, kalau aku berikan makanan ini kepada orang yang meminta tadi, yang meminta itu, maka engkau tidak ada apapun untuk berbuka puasa. Kata Aisyah, berikan saja, berikan saja. Akhirnya diberikanlah oleh budaknya kepada orang yang meminta tadi. Namun apa yang terjadi, jemaah menekan Allah? Disebutkan dalam hadis itu, ketika hampir datang waktu berbuka puasa, ada orang yang mengantarkan satu kambing yang telah dibuat gulai, satu kambing masak untuk bukaan Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Semua amalan Ummu Sulaim, istrinya Abu Darda, kehilangan anak, lalu dia bersabar atas kehilangan dan dia bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sempat melayani suaminya sebelum mengabarkan bahawa anaknya yang tercinta telah meninggal dunia. Dia katakan kepada suaminya, setelah dia melayani suaminya, dia katakan ke suaminya, bila seseorang meminjamkan sesuatu kepadamu, lalu orang itu mengambilnya kembali, apakah engkau akan mengembalikannya? Kata suaminya, tentu aku harus mengembalikannya. Kata Ummu Sulaim,
Sungguh wahai suamiku, anak kita telah diambil oleh Allah, padahal Allah lah yang meminjamkannya. Dan mereka akhirnya menerima kenyataan itu. Lalu Allah balas dalam kisah dan dalam riwayat yang banyak disebutkan, Allah balas mereka dengan anak yang banyak. Hampir 10 orang Allah gantikan anak tersebut. Dan semuanya hafizul Quran. Semuanya hafizul Quran dalam umur 10 tahun. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim tidak ragu untuk mengorbankan anaknya, walaupun atas perintah sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin. Dia korbankan karena Allah. Sekali dia berbuat karena Allah, dia tinggalkan cintanya. 13 tahun tidak bertemu dengan Ismail, dia tinggalkan cintanya untuk anaknya demi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah balas? Wa wahabna lahu, Allah berikan kepadanya Ismail, Ishak. Dari keduanya muncul turunan-turunan para nabi dan rasul. Hampir semua nabi dan rasul berasal dari dua turunan Ibrahim alaihissalam. Maka disebutlah beliau Abul Anbiya, hanya karena meninggalkan cintanya kepada anaknya untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Allah berikan zurriyat, Allah berikan keturunan-keturunan sampai semuanya menjadi nabi dan rasul. Adakah yang lebih indah di saat anak kita menjadi nabi dan rasul? Tidak ada pemberian yang lebih indah kecuali itu. Maka jemaah melakukan Allah, beruntunglah mereka yang telah berkorban. Allah telah berjanji, tunggulah janji Allah. Dan yang belum berkorban, berusahalah, bermimpilah, berangan-anganlah, tahun depan berusahalah untuk Allah. Jangan tahan harta kita, karena semua akan diganti Allah waktu saatnya yang tepat. Di dunia kita tidak terlalu butuh, tapi di akhirat kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan balasan Allah untuk menikmati surga yang abadi, surga yang menyenangkan. Tidak ada lagi sedikit pun penderitaan, tidak ada lagi yang masuk kantor, tidak ada lagi yang sakit perut, tidak ada lagi yang merasakan semua penderitaan di dunia. Hidup bersenang-senanglah selama-lama. Maka oleh karena itu, lakukanlah sesuatu di dunia karena Allah, tinggalkanlah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa memberi semangat bagi kita. Apapun untuk Allah lakukanlah. Kalau masjid meminta sesuatu, berikanlah. Kalau masjid membutuhkan AC, membutuhkan kipas angin, masjid bahkan membutuhkan speaker, masjid membutuhkan lantai, berikanlah karena Allah. Toh semuanya Allah akan balas. Allah tidak akan lalai dengan perbuatan orang-orang yang mukmin di hadapannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.